Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas atau tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Pertama-tama saya akan memulai pidato saya dengan bantahan. Pihak afirmasi mengatakan bahwa ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan kompetensi dan kecerdasan malah bagus. Karena apa? Karena mereka akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Menurut kami ini keliru. Mengapa? Akan saya jelaskan dalam argumentasi. Mari kita beralih kepada poin argumentasi saya. A. Bagaimana pengelompokan anak-anak berdasarkan kompetensi dan kecerdasan mereka akan tidak efektif pada pendidikan kita pada akhirnya. Pertama, Dewan Juri yang terhormat sadari bahwa pendidikan adalah salah satu kegiatan pengembangan diri, bukan sebagai ajang untuk berkompetisi. Jadi ketika kita menggantikan pengelompokan siswa berdasarkan umur dengan pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan prestasi merupakan salah satu langkah yang krusial. Mengapa? Perlu kita sadari bahwa kecerdasan itu relatif atau majemuk. Anak-anak mempunyai tingkat kecerdasan mereka sendiri seperti kecerdasan berhitung, bernyanyi, berolahraga, dan lain sebagainya. Ketika kita mengelompokkan anak-anak tersebut justru akan terjadi ketimpangan pendidikan, bukan? Maka dari itu kami tidak ingin hal itu terjadi. Pihak afirmasi pasti bertanya, loh justru ketika kita tidak mengelompokkan anak-anak tersebut, di situ akan terjadi ketimpangan karena anak-anak yang menonjol itu pasti akan tertutupi oleh anak-anak yang kurang menonjol. Menurut kami ini salah. Ketimpangan yang akan terjadi berupa akses terhadap peluang yang dimana siswa yang ditempatkan di kelas di kelompok dengan kemampuan rendah justru akan mendapat akses yang lebih sedikit terhadap sumber daya yang berkualitas tinggi, dan peluang mereka untuk belajar di program yang lebih menantang juga sudah tidak ada karena guru-guru atau pihak sekolah pasti beranggapan bahwa anak ini masih belum siap untuk mendalami materi-materi yang anak kelas tinggi sedang kerjakan. Berbanding terbalik ketika siswa yang berada di kelompok atas malah akan mendapat lebih banyak perhatian dan apresiasi. Dan ini terjadi ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Sadari bahwa yang kita kelompokkan adalah anak-anak sekolah dasar atau menengah yang jelas masih labil cara berpikir dan sosial mereka. Maka akan sangat bermasalah ketika kita mengelompokkan anak-anak tersebut berdasarkan kecerdasan, bukan? Namun yang kedua, ketika kecerdasan dikelompokkan, hal ini malah akan menjadi masalah karena kecerdasan itu tidak sama. Anak-anak memiliki minat dan bakat di bidang masing-masing. Di Indonesia sendiri, pengelompokan berdasarkan kecerdasan tidaklah efektif karena di sekolah kita belajar akan banyak hal seperti berhitung, berbahasa, sains, bersosial, dan lain sebagainya. Ada siswa yang pandai berhitung tetapi tidak pandai public speaking. Ada pula siswa yang pandai bersosial tetapi tidak pandai berhitung. Maka disinilah permasalahan itu muncul. Ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan kompetensi dan kecerdasan mereka, bagaimana ketika anak yang hanya berfokus pada berhitung tetapi tidak pandai berbahasa? Bagaimana cara mereka berkembang jika mereka hanya dikelompokkan atau berfokus kepada hal yang mereka senangi? Ini yang harus dipertanyakan kepada pihak afirmasi. Sadari tujuan sekolah sebenarnya itu apa? Tujuan sekolah yaitu mendidik anak-anak dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki secara maksimal, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Selain itu, tujuan sekolah yaitu menyiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan yang lebih rumit lagi. Ketika sekolah berhasil membekali anak-anak dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup di masa depan dengan mencangkup aspek keterampilan akademik seperti calistung misalnya, atau keterampilan hidup seperti berkomunikasi, kerjasama, serta menjadi interaksi sosial, maka sekolah telah berhasil membekali anak-anak tersebut untuk hidup lebih baik lagi di masa depan, bukan? Maka itu akan berbanding terbalik ketika kita hanya mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kecerdasan dan kompetensi mereka. Ini akan bertolak belakang dengan tujuan sekolah karena anak-anak hanya akan berfokus kepada aspek kecerdasan atau prestasi. Dan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan tujuan sekolah yang seharusnya mengajarkan anak di berbagai aspek. Namun yang ketiga, ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan kecerdasan dan kompetensi mereka, bagaimana kehidupan sosial mereka akan berjalan dengan baik. Seperti contoh, ketika anak berumur 8 tahun dan anak tersebut akselerasi karena dia pintar menjadi anak sekolah menengah, anak tersebut masih belum siap dengan beban-beban tanggungan yang dimiliki oleh anak-anak sekolah menengah lainnya. Apa yang akan terjadi ketika itu terjadi? Anak itu malah akan menimbulkan stres. Skenario terburuknya,
bahkan sampai depresi, karena keadaan sosial yang tidak sesuai dengan umur anak tersebut. Jadi kami katakan bahwa anak tersebut masih belum siap dengan tekanan-tekanan seperti itu. Maka dari itu pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan prestasi tidaklah efektif. Selain itu menurut kami masih banyak kemungkinan yang terjadi. Salah satunya yaitu bullying terhadap anak yang slow learner atau yang kurang dalam pemahaman. Dan ini pasti terjadi ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan kompetensi, bukan? Namun yang keempat, dengan mengelompokkan berdasarkan prestasi, ini malah akan menciptakan pendidikan yang orientasinya ke arah kecerdasan. Dan ini akan sangat bermasalah ketika suatu lingkungan pendidikan yang seharusnya beraspek ke segala arah seperti pendidikan akhlak, karakter, empati, dan lain sebagainya malah jadi berfokus kepada pendidikan yang hanya berfokus kepada prestasi. Ketika kita berfokus kepada salah satu aspek, otomatis aspek yang lain akan tertinggalkan, dan disinilah masalah itu akan terjadi. B. Mengapa pengelompokan siswa berdasarkan umur akan jauh lebih baik? Menurut kami, ketika kita mengelompokkan anak-anak berdasarkan umur, mereka akan merasa lebih aman karena mereka berkumpul dengan sebaya mereka. Ketika anak berbeda umur, berbeda juga fisik mereka, berbeda juga cara mereka berpikir. Jadi ini akan mengurangi resiko ketika mereka bermain, risiko kecelakaan ketika mereka bermain. Selain itu, mereka juga akan dengan mudah menjalin persahabatan. Misalkan anak A mempunyai bakat dan minat yang sama dengan anak B. Karena mereka seumur, mereka bisa menjalin sahabat karena mereka mempunyai kesamaan tersebut, bukan? Dan akan enak juga ketika mereka berinteraksi sesama sebaya, menurut kami. Lalu pihak afirmasi pasti bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anak yang mempunyai minat bakat di bidang masing-masing? Menurut kami pihak sekolah telah menyediakan berbagai program, salah satunya ekstrakurikuler. Misalkan anak yang suka berhitung di matematik, jadi sekolah telah menyiapkan olimpiade matematika. Jadi menurut kami pengelompokan berdasarkan usia akan jauh lebih baik dibanding pengelompokan berdasarkan kecerdasan dan kompetensi. Bangga jadi oposisi. Terima kasih.